Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi 1 Agustus 2024. Ya, bagaimana melakukan proses klaim asuransi dengan benar dan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip utmost good faith. Pertama, tentu kita harus memastikan klaim yang diajukan oleh tertanggung tersebut adalah genuine ataupun true claim, ya, bukan fake ataupun fraud, ya. Itu pertama kali. Kalau sudah genuine claim, kita melangkah kedua adalah apakah kerugian tersebut disebabkan oleh bahaya yang dijamin oleh polis atau tidak, ya. Apakah resikonya dijamin atau tidak. Kalau ternyata dijamin, katakanlah misalnya kebakaran ataupun ada perluasan gempa bumi dan akibat gempa bumi, itu oke, terjamin, ya. Oke, ketiga adalah apakah peristiwa tersebut terjadi dalam periode polis atau tidak. Kalau masuk dalam periode polis, maka klaim tersebut setidaknya sudah bisa dapat ya, proses lebih lanjut. Nah, banyak orang yang akan melihat bagaimana dengan premi. Apakah nasabah sudah bayar premi atau belum? Apakah nasabah tepat waktu bayar premi atau terlambat bayar premi atau tidak? Nah, di sini yang katakanlah saya mau coba garis bawahi, ya. Kalau nasabah bayar tepat pada waktunya, that's okay, itu nggak ada masalah, tidak ada isu. Tapi seringkali keterlambatan pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah itu menjadi duri, ya, atau menjadi permasalahan yang dicari-cari oleh para perusahaan asuransi atau para petugas perusahaan asuransi yang tidak memahami utmost good faith, ya. Nah, jadi itu yang pertama kali. Kalau katakanlah misalnya saya mau coba garis bawahi, kalau katakanlah misalnya nasabah membayar premi terlambat dan itu merupakan suatu pola, ya, dan di tahun-tahun sebelumnya perusahaan asuransi tidak mempermasalahkan karena nggak ada klaim, ya, dan kemudian baru tahun kesekian ada klaim, maka mempermasalahkannya. Ini saya pikir tidak fair, ya. Dan saya memiliki beberapa kasus di mana saya akhirnya menekan perusahaan tersebut, menyatakan bahwasannya Anda telah menerima pembayaran premi terlambat di tahun-tahun sebelumnya dan Anda tidak pernah memberitahukan ataupun keberatan dengan hal tersebut. Tidak ada satu surat pun atau pemberitahuan apapun dari Anda di tahun-tahun sebelumnya, dan selama ini Anda fine-fine saja. Nah, sekarang kenapa Anda ada klaim baru Anda tolak? Ini akhirnya perusahaan tersebut akhirnya tanda petik, ya, mengikuti atau menyetujui dalil ataupun argumen yang saya sampaikan, ya. Nah, kemudian ada kasus lagi berikutnya lagi di mana di tahun-tahun sebelumnya ada keterlambatan pembayaran premi dan ada klaim, dan klaim tersebut diterima, dibayarkan klaimnya, ya. Nah, kenapa kok sekarang polanya sama, ada klaim Anda tolak, ya? Ternyata karena klaimnya itu jumlahnya besar dan kemudian perusahaan asuransi berusaha untuk apa? Segera mencari cara. Ya, ini yang saya pikir tidak fairnya industri perasuransian atas sebuah klaim, ya. Karena keterlambatan bayar premi pada sebetulnya itu merupakan suatu pola, ya. Akhirnya perusahaan asuransi tersebut menyadari bahwasannya posisi mereka lemah dan mereka akhirnya menyetujui untuk membayar klaim tersebut. Ada beberapa kasus yang telah disidangkan di Mahkamah Agung, ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya, ya. Nanti kalau misalnya Anda mau coba tanyakan di kolom komentar, saya akan coba sebutkan, ya. Ada beberapa nama, ya. Jadi ini pengacaranya juga dia juga lah, ya. Dan saya berharap perusahaan asuransi yang punya kecenderungan untuk menolak klaim karena pembayaran premi yang terlambat padahal ini merupakan suatu pola, tolong berpikir ulang, ya, karena ini merupakan reputasi yang Anda mesti jaga, ya. Kalau katakan misalnya memang Anda tidak setuju pembayaran premi terlambat, Anda mestinya bikinkan surat pemberitahuan sejak tahun-tahun awal, ya. Itu yang saya coba sampaikan, bahwasannya semestinya kita melakukan proses klaim tersebut berdasarkan utmost good faith, ya. Jadi jangan sampai mereka terlambat bayar premi kemudian Anda lantas Anda berusaha untuk coba cari cara untuk nolak klaim, ya. Ini pelajaran pertama terkait dengan masalah keterlambatan pembayaran premi, ya. Semoga supaya Anda pun juga memahami siapa lagi yang harus menjaga marwah martabat industri perasuransian ini kalau bukan Anda dan saya, ya. Tolong dijaga dengan baik sebelum katakanlah kita selesai, tinggalkan sesuatu yang terbaik buat industri ini bagi masa depan, ya. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Sampai jumpa.